Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Balkis dengan NIM 2323240007. Saya berasal dari kelas 1A, semester 1, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Basinun MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar religius pendidikan. Selanjutnya ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian landasan religius pendidikan. Yang kedua, hakikat manusia menurut Islam. Yang ketiga, konsep manusia. Yang keempat, kedudukan dan tugas manusia. Yang terakhir, implikasi konsep pendidikan. Yang pertama adalah landasan religius. Landasan religius pendidikan adalah dasar pendidikan yang berlandaskan ajaran agama. Pendidikan adalah suatu jenis usaha yang dimaksud untuk digunakan dalam upaya meningkatkan tingkat kemahiran atau kesetaraan di kalangan peserta didik. Oleh karena itu, selain sekedar mengembangkan dan memaksimalkan potensi intelektual seseorang, pendidikan juga mengangkat dan menetapkan fitrah manusia dalam kesadaran diri melalui landasan iman dan takwa. Adapun landasan religius dalam pendidikan Islam ada 2, yaitu yang pertama landasan tauhid, yang kedua landasan etika dan moral. Yang kedua adalah hakikat manusia menurut Islam. Hakikat berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya mendasar. Hakikat manusia dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang paling baik, yang artinya manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik bentuk kejadiannya di antara makhluk di alam semesta ini. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia dalam Islam juga dikenal dengan sebutan insan kamil, dengan potensi jasmani, akal, kalbu, akhlak, sosial, dan seni serta dimensi psikologikal yang dimilikinya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk khalifah di muka bumi. Keberadaan manusia di bumi adalah fungsi sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan penduduknya. Selanjutnya, yang ketiga adalah konsep manusia. Di sini konsep manusia terbagi menjadi 6 konsep, yaitu yang pertama sebagai abnya Allah, yaitu artinya manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Yang kedua, Bani Adam, yang artinya pada hakikatnya manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Yang ketiga, manusia terdiri dari unsur materi, yakni dalam tampilan bentuk fisik materi. Yang keempat, insan, yang artinya digunakan kata insan dalam Al-Quran untuk menggambarkan manusia dengan segala totalitasnya. Yang kelima, konsep al-ins, menandakan tidak pembohong atau tidak biadab. Dalam konteks ini, manusia merupakan kebalikan dari jin, yang merupakan dalil aslinya bersifat metafisik. Yang terakhir, yang keenam adalah an-nas. Dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya ada kedudukan dan tugas manusia. Di sini ada 2 kedudukan manusia. Yang pertama sebagai makhluk individual, yakni yang artinya makhluk individual yang menjadi satuan terkecil dalam suatu organisasi atau kelompok. Manusia harus memiliki kesadaran diri yang dimulai dari kesadaran pribadi di antara segala kesadaran terhadap segala sesuatu. Yang kedua, makhluk sosial. Makhluk sosial manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya ada tugas manusia. Di sini tugas manusia terdiri dari 4 tugas. Yang pertama, mengemban amanah dalam artian memelihara beban atau tugas dan kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Yang kedua, makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan sempurna jika dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Yang ketiga, memakmurkan bumi. Salah satu tugas manusia di bumi ini adalah memakmurkan bumi. Yang terakhir adalah mematuhi kehendak Allah, yang artinya sebagai hamba Allah, manusia harus mematuhi kehendak Allah
yang tidak boleh membangkang kepadanya. Berikutnya yang terakhir adalah implikasi konsep pendidikan. Di sini ada dua implikasi terpenting dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk yang merupakan resultan dari komponen, maka konsepsi itu mengkehendaki proses pembinaan yang mengacu ke arah realisis dan pengembangan komponen-komponen tersebut. Hal ini berarti bahwa sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan atau integrasi antara pendidikan qalbiyah dan akliyah, sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Dan yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah. Untuk melaksanakan fungsi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali dengan seperangkat potensi. Itu saja penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar religius pendidikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.